Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai cara membuat sebuah file teks. Kemudian kita menyimpan file teks pada file tersebut. Lalu kita akan coba menampilkan isi teks pada file tersebut dengan memanfaatkan namespace yaitu system.io dengan menggunakan Visual Studio 2022 dengan bahasa pemrograman Visual Basic. Baik, kita akan terapkan pada sebuah project, create a new project. Kemudian pastikan template-nya adalah Windows Form App ya dengan bahasa Visual Basic. Di sini Visual Basic, Windows Form App ya. Kemudian kita klik next. Lalu kita beri nama di sini bekerja dengan file. Location-nya tentukan, kemudian pastikan play solution and project in the same directory di checklist ya. Kemudian kita klik next. Lalu framework-nya default-nya .NET 6.0, kita klik create. Baik, kita akan coba buat satu desain sederhana dengan menggunakan objek text box dan button ya. Kita gunakan toolbox. Bila toolbox di sini tidak tampil, kita bisa gunakan view lalu pilih toolbox ya. Di sini ada toolbox. Nah, sudah tampil di sini. Nah, di jendela desain yang pertama kita masukkan satu buah text box. Kita cari di bawah text box. Kita klik di sini. Lalu di jendela desain kita klik, kita tempatkan di atas. Nah, untuk text box, properti secara default dari text box ini hanya bisa berisi satu baris tulisan atau teks ya, sehingga size-nya kita hanya bisa merubah ukuran lebarnya saja, sedangkan tingginya tidak bisa. Nah, untuk merubah tinggi dari text box ini, kita bisa melakukan perubahan pada properti dari text box ini, yaitu pada properti multiline ya. Di sini ada properti multiline. Multiline kalau kita baca keterangannya adalah controls whether the text of the edit control can span more than one line ya. Jadi kalau kita mau bekerja dengan text box yang berisi lebih dari satu baris, maka properti multiline kita setting bernilai true ya. Sehingga sekarang kita sudah bisa melakukan perubahan ukuran dari tinggi text box ini ya. Kita buat seperti ini ukurannya. Kemudian formnya kita perkecil ukuran ini saja. Kita buat agak ke bawah sedikit. Kemudian kita tambahkan objek button. Satu button untuk menyimpan, satu lagi button untuk membuka file ya. Saya tempatkan di sini. Ya, seperti ini. Button yang pertama kita tuliskan teksnya adalah save. Kemudian kita beri nama button ini dengan nama btn save ya. Untuk button yang kedua kita tuliskan di properti teksnya open untuk membuka file teks ya. Kemudian kita beri nama btn open. Lalu untuk text box ini kita beri nama txt data ya. Baik, seperti ini desain sederhananya. Untuk properti teks dari form 1 boleh kita berikan keterangan di sini di properti teks dari form 1. Jadi pastikan diklik dulu form 1-nya sehingga propertinya adalah properti form 1. Lalu di teks ini kita tuliskan misalnya bekerja dengan file teks ya. Tekan enter sehingga sudah tertulis di properti teks dari form ini bekerja dengan file teks. Baik, sekarang kita akan coba coding untuk menyimpan file teks sehingga nanti bisa juga kita tampilkan di text box ini ya. Oke, kita akan apa yang dituliskan di text box ini akan kita simpan pada sebuah file berekstension .txt ya. Baik, kita double klik button save. Kita masuk ke jendela coding.
Saya hide jendela toolbox dan jendela properties. Nah, untuk bekerja dengan file text, kita perlu memanfaatkan namespace system.io. Maka di sini letakkan kursor sebelum public class di sebelah huruf P, tekan enter di sana sehingga ada baris kosong di atasnya. Di sini kita tuliskan import system.io. Nah, import system.io ini adalah namespace di mana ini kita perlukan sehingga kita bisa memanfaatkan metode, kelas ataupun objek-objek yang berkaitan dengan I/O, ya, input output, ya. Salah satunya adalah dengan bekerja pada sebuah file text, ya. Nah, di sini kita bisa deklarasikan yang pertama di my writer as stream writer, ya. Ini ada kelas stream writer. Kelas ini tidak akan tampil ketika kita belum mengimport namespace system.io, ya. System writer digunakan untuk menyimpan file pada sebuah file text, ya. Kemudian kita tekan enter. Lalu kita siapkan dim dialog as save file dialog, sehingga nanti akan ditampilkan sebuah dialog untuk menyimpan file, ya. Lalu kita buatkan di sini dim selected as boolean. Ini adalah satu variabel dengan tipe data boolean bernilai true atau false, yang nanti kita akan gunakan apakah file yang kita tentukan itu sudah dipilih atau belum, gitu ya, pada saat save file dialognya ditampilkan, ya. Kemudian kita siapkan sebuah variabel file name untuk menyimpan nama file yang dipilih, ya. Kita buat di sini dengan tipe data string. Nah, berikutnya setelah variabel-variabel yang dibutuhkan ini kita deklarasikan, langkah pertama adalah kita menampilkan dialognya terlebih dahulu, ya. Lalu disimpan di dalam variabel dialog, ya. Sama dengan new save file dialog. Ini memastikan bahwa objek dialog ini adalah sebuah objek save file dialog, ya. Kemudian kita isi property selected ini, ya, yang bernilai boolean tadi diisi dari dialog.show dialog, ya. Artinya ketika .show dialog ini akan ditampilkan, di sana ada pilihan OK atau cancel, ya. Kalau diklik OK, selected ini akan bernilai true. Kalau diklik cancel, selected akan bernilai false, ya. Nah, di sini kita cek if selected sama dengan true, artinya sudah ada file yang dipilih, ya. Then maka file name, variabel file name yang tadi bernilai bertipe string, kita isi dengan file name yang dipilih, yaitu dengan cara tuliskan di sini dialog.filename, ya. Artinya file name yang dipilih pada saat show dialog itu akan disimpan di dalam properti file name yang bernilai bertipe data string, ya. Kemudian kita isi di sini kita gunakan stream writer tadi, my writer sama dengan file.create text, ya. Ini untuk membuat sebuah file text, ya, dengan ditentukan nama filenya di sini menggunakan file name yang tadi sudah dipilih oleh user, ya. Simpan di dalam variabel string file name. Setelah itu kita akan tuliskan di sini my writer.writeLine, ya. Apa yang tertulis pada text box, yaitu txt_data.text, ya. Maka semua yang tertulis di dalam txt_data ini akan ditulis, ya, di dalam objek my writer, ya. Artinya akan dituliskan pada file name yang dipilih oleh user, ya. Kemudian setelah itu kita close, ya, my writer.close, ya. Oke, seperti itu, ya.
Nah, ini langkah-langkah untuk menyimpan file teks, itu dengan menyimpan apa yang dituliskan pada txt data ya. Kita coba lihat seperti apa coding ini, kita coba running ya. Baik, ketika sudah running, di sini ya, ditampilkan ya sesuai dengan yang tadi kita buat pada desain ya. Saya tuliskan di sini misalnya ini contoh menuliskan teks pada objek text box ya, seperti itu. Lalu kita simpan, kita klik save. Lalu misalnya saya simpan di directory F, di folder F ya. Kemudian saya tuliskan nama filenya misalnya tes 01 gitu ya. Save type-nya di sini kita bisa langsung tuliskan saja .txt gitu ya. Kita klik save. Nah, kalau sudah kita close, maka kita coba lihat hasilnya. Kita buka folder kita, kemudian di F ya. Di sana ada tes 01 dengan aksesnya .txt. Kalau kita buka, nah ini sudah tampil ya di sini. Ini contoh menuliskan teks pada objek text box seperti yang tadi kita tuliskan ya. Berarti sudah berhasil untuk menyimpan file teks ya. Kita close. Kemudian sekarang kita akan coba bagaimana membuka isi dari sebuah file teks untuk ditampilkan di text box ini ya. Kita double klik button open. Kemudian kita tuliskan di sini codingnya. Kalau tadi untuk menyimpan itu menggunakan objek stream writer ya, kelas stream writer. Nah, untuk membuka kita buat sini dim my reader as stream reader ya. Jadi kita gunakan di sini stream reader untuk membaca file teks ya. Kemudian kita buat sama seperti tadi di atas, juga diperlukan untuk dialognya ya, as open file dialog ya, untuk membuka. Kalau tadi ketika menyimpan itu menggunakan save file dialog, untuk membuka nih open file dialog. Lalu dim selected as boolean, ini juga sama. Kemudian dim file name as string ya, seperti itu untuk menyimpan nama file yang dipilih ya. Lalu kita tampilkan di sini dialog sama dengan new open file dialog, lalu selected sama dengan dialog dot show dialog ya, seperti itu ya. Oke, enter. Kemudian di sini kita cek if selected sama dengan true, enter. Kalau ada file yang dipilih ya, jadi artinya selectednya akan bernilai true. Maka yang kita lakukan pertama kali adalah kita simpan apa yang dipilih tadi di dalam variabel file name ya. File name sama dengan dialog dot file name ya, pilih yang tanpa s ya, file name, tekan enter. Nah, setelah kita menentukan atau menyimpan di dalam di dalam variabel file name apa yang dipilih oleh user ya, dari open dialog ini, open file dialog, file name yang dipilih oleh user disimpan di dalam variabel file name. Kita cek apakah file name tersebut ada atau tidak dengan menggunakan perintah ifile.access ya. Jadi ini untuk menguji determines whether the specified file exists ya, untuk memastikan bahwa file yang dipilih itu memang benar ada di dalam directory yang ditentukan ya. Sini kita cek itu file name ya, dan tekan enter. Jika ada, baru kita tentukan di sini my reader ya, objek my reader tadi. Kita buka nih file dot open text ya, untuk membuka file text.
yaitu dari file name yang sudah dipilih oleh user ya. Nah, setelah dibuka, kemudian kita tampilkan di text box kita ya, txtdata.txt itu diisi dari myreader.read to end ya. Jadi dibaca sampai akhir lalu ditampilkan di text box kita ya. Setelah itu myreader kita close ya, .close. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika misalnya selectednya belum bernilai true, itu artinya belum ada file yang dipilih ya. Maka di sini kita bisa tentukan, tampilkan ya, setelah else kita tampilkan sebuah message box. Message box misalnya di sini tidak ada file yang dipilih. Nah, seperti itu ya. Oke, kita coba jalankan. Kita running. Nah, kemudian kita akan buka file yang tadi yang sudah kita simpan sebelumnya ya. Open. Nah, di sini ada test 01. Kita klik open, maka tampil di sini ya. Oke, kalau kita klik open, lalu kita klik cancel, nah, tidak. Oh, ini mesti di close dulu ya. Kita coba close dulu. Kemudian kalau kita ulangi lagi, running lagi. Kemudian misalnya ketika open lalu kita cancel, nah berarti tidak akan tampil apa-apa di sini ya. Baik, demikian untuk materi bekerja dengan file text. Terima kasih.